siang Mbak. Siang Bu, Dengan siapa? saya nama saya Berliana Gareta Nugreni, biasa dipanggil Neta. Oke, BPK dari kelas berapa Mbak? Saya dari kelas 10 MPLB 2 itu jurusan perkantoran yang di SMK. BPK sekarang kelas 10 ya Mbak? Iya Bu. Kegiatannya sehari-hari apa Mbak? Di rumah atau di sekolah? Di rumah boleh, di sekolah juga boleh. Mulai dari di rumah sampai ke sekolah ya Bu. Mulai dari bangun tidur itu bersihin tempat tidur dulu, baru mandi, terus siap-siap berangkat ke sekolah. Biasanya kalau berangkat sekolah naik motor sendiri apa deh? Nah, saya naik motor sendiri Bu. Jauh ya Mbak rumahnya dari sekolah? Lumayan jauh Bu. Kalau kegiatan akhir-akhir ini yang dilakukan di sekolah Mbak? Sering banget praktek Ibu, karena kan kalau di SMK tuh lebih banyak materi daripada teori. Oh, jadi lebih banyak praktek ya. Biasanya ngapain? Pakai laptop? Ya biasanya tuh pakai komputer kayak praktek ngeprint, arsip gitu. Tapi belum magang ya Mbak? Belum. Oh, berarti masih latihan pakai laptop, pakai komputer gitu ya. Terus masuk SMK kemauan sendiri apa dari orang tua Mbak? Aslinya nggak ada kemauan di SMK dari saya sendiri sama orang tua itu nggak ada. Masuk SMK itu nggak ada. Nah berhubung kayak terpaksa nggak ada sekolah SMA negeri, terus kayak kepaksa gitu loh nggak ada. Oh, Dari berarti fakultasnya udah habis, jadi saya tuh ya terpaksa sekolah di SMK itu. di dekat rumahnya Mbak Neta ada SMK negeri ya. Nggak ada, cuman di daerah saya tuh ada SMK 2 tuh udah lulus semua Bu, waktu itu. Oh, berarti ini masuk SMK swasta sebenarnya nggak ada rencana ya Mbak? Nggak ada Bu, itu dulu aku tuh kayak terpaksa berangkat gitu, tapi lama-lama waktu ngejalanin ya biasa aja gitu. Sempat punya perasaan kecewa nggak bisa masuk ke SMK negeri apa SMA negeri gitu. Dulu awal-awal pas udah daftar itu ya rasa nyesel sih ada Bu, tapi ya mau gimana lagi, saya tuh udah berdamai sama keadaan. Jadi udah tidak mempermasalahkan ya Mbak mau sekolah di SMK swasta gitu. Iya Bu. Tapi pernah merasa minder nggak Mbak kayak kalau keluarga atau apa karena diejek sekolah di SMK swasta? Kalau menurut saya pribadi sih keluarga saya tuh nggak pernah ngajak kayak kalau swasta ini nggak pernah. Yang penting tuh sekolah itu, terus ya kalau anaknya sudah nyaman di sekolah swasta di negeri maupun swasta, kalau dia nyaman ya udah, orang lain pun ikutin alurnya itu loh. Berarti Mbak Neta juga udah nyaman nggak mau ya Mbak? Iya. Terus kalau boleh tahu hobinya Mbak Neta apa ya? Hobi saya ya kadang kalau sore main volley. Oh, jadi olahraga ya. Itu siap hari Mbak? Ya setiap kalau ada orang volley itu baru Oh, volley. ikut. Biasanya hari
apa sih Mbak? Itu biasanya seminggu, kalau nggak 4 kali 3 kali. Setiap sore ya. Itu kalau pulang sekolah langsung voli ya. Kalau pulang sekolah ganti baju terus ganti. Begitu ya. Di sekolah ikut ekstra. Ikut itu Kalau boleh tahu ikut ekstra apa Mbak? futsal. Ikut futsal. Itu setiap hari apa Mbak? Apa setiap hari? Itu tergantung gurunya sih Bu. Kalau misi, kalau nggak ada misi ya nggak ada. Nggak ada hari. Iya Mbak. Kalau boleh tahu di rumah Mbak Neta berapa bersaudara Mbak? Saya 2 bersaudara Bu. Dua bersaudara. Mbak Neta nomor berapa? Saya nomor 1 dan adik saya yang nomor 2 yang terakhir itu cowok Ibu, kelas 1 SD. Oh, jaraknya cukup jauh ya Mbak. Gitu pernah berantem nggak Mbak? Kalau berantem sih ya nggak pernah, soalnya kan nggak terlalu ngurusin hidup kayak suka ngeladenin adik, itu nggak pernah. Berarti nggak pernah berantem ya? Jarang cekcok. Terus hubungan komunikasi dengan keluarga Mbak, apakah ada masalah? Kalau itu sih nggak ada, fine-fine aja. Berbeda sesuai. Jadi pernyataan banget atau biasa aja Mbak? Kalau akhir ini kan banyak juga agak sore. Nah, itu kalau misal ada poli itu sudah jarang banget ikut poli, soalnya capek banget. Itu pun pulang sekolah langsung bantuin beres-beres mama. Oh, jadi sibuk banget ya Mbak di sekolah di rumah. Pernah merasa terbebani nggak Mbak? Kan sekolahnya jauh nih, terus harus ngelaju pasti ya, terus pulang pagi, terus sampai rumah sore, terus membantu orang tua, terus ikut poli. Nah, merasa terbebani nggak? Dulu sih awal-awal sih ya merasa terbebani banget, tapi kalau sekarang kan udah mulai ngejalanin itu. Punya tips buat berbagi waktunya nggak Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau pikiran itu sih menurut aku pribadi sendiri itu ya lumayan sulit sih, waktu segitu sedikitnya dibagi-bagi. Tapi pernah merasa stres ya Mbak? Kalau kan pastinya sekolah tugasnya banyak nih, terus detailnya juga capek, itu pernah merasa stres ya? Kalau stres sih enggak terlalu aku pikir dalam, karena apa ya, kesehatan mental sama pikiran itu kan penting. Jadi enggak terlalu pikirin. Tidak bisa merasa semuanya bisa nggak ada kontrol ya Mbak. Baik, sebelumnya nih Mbak Neta pernah mengikuti konseling belum? Waktu itu pernah pas terakhir ikut konseling itu waktu MPL sekolah. Oh, baik. Saat itu baru masuk kelas 10 juga. Iya, baru awal-awal adaptasi sama lingkungan sekolah. Berarti di sekolah ini jurusannya apa aja ya? Jurusannya itu ada 4 jurusan itu. Yang pertama TPO,
otomotif, yang kedua DKV, desain, komunikasi visual. Terus yang ketiga MPLB itu perkantoran, yang keempat terakhir AKL, akuntansi keuangan. Jadi ada jurusan. Kalau satu kelas itu isinya berapa orang? Itu tergantung Bu. Kalau di paling banyak itu di TO sama MPLB. Per kelasnya itu bisa nyampe 30 atau 35 siswa gitu. Itu di kelasnya Mbak Neta juga. Iya, ya. Mbak Neta sendiri ada jurusan perkantoran dan penampakan dari orang tua atau pilihan sendiri. Itu saya pilih perkantoran menurut kemauan saya, karena tuh kayak ingin tahu dunia perkantoran itu apa aja gitu. Berarti kemauan Mbak Neta sendiri ya tanpa paksaan orang lain. Terinspirasi nggak dari orang lain masuk jurusan perkantoran? Dulu sih nggak kepikiran kayak apa ya, nggak kepikiran kayak kerja di kantor, nggak ada. Cuma ya semenjak terpaksa sekolah di situ, terus jurusannya cuma ada 4, saya memutuskan pilih jurusan yang MPLB, yaitu perkantoran. Berarti awalnya itu karena di sekolah ini adanya 4 jurusan, terus Mbak Neta pilih jurusan itu ya. Iya. Baik. Terus biasanya kalau berangkat sekolah sendiri Ya iya ibu sendiri, karena saya itu satu-satunya yang sekolah di sekolah itu di kampus saya. Jadi nggak ada temennya atau barengan, itu nggak ada. berarti di kampungnya Mbak Neta nggak ada yang sama sekolahnya sama kayak Mbak Neta. Jadi temannya jauh-jauh ya Mbak. Gitu kalau biasanya kalau main atau sekelompok itu bisa mengatur waktunya, bukan namanya juga ini. Biasanya itu pasti tujuannya itu kayak kan rumahnya kan jauh-jauh, kayak di tengah-tengah itu, di kok di tengah-tengah, di sini kan kayak di tengah, kayak kerja kelompoknya itu di tengah-tengah ibu, karena biar adil. Kadang kan ada yang rumahnya deket, jauh, kasihan anak jauh. Tapi lingkungan sekolah sendiri menurut Mbak Neta itu menyenangkan atau tidak? Menurut saya pribadi sih ya fine-fine aja, karena kalau udah nyaman di lingkungan itu ya udah nyaman aja. Berarti Mbak Neta sudah merasa nyaman di lingkungan sekolah itu ya Mbak? Pernah merasa stres gak pelajarannya susah atau bagaimana? Kalau
gimana caranya, cara lakuinnya itu gimana. Saya tanya kepada guru itu. Tidak pernah merasa stres pikiran ketika pelajaran nggak pernah ya? Nggak pernah, itu saya baik-baik aja. Sebelumnya biasanya kalau sekolah gitu masuknya jam berapa Mbak? Kalau sekolah saya jam 7 pas itu gerbang dia ditutup. Jam 7 pas ya berarti. Terus kalau dari rumah biasanya jam berapa? Biasanya jam setengah 6. Jadi setengah 6 dari rumah sampai sekolah jam setengah 7. Jauh ya Mbak perjalanannya. Tapi saya pas awal-awal itu kayak nabung banget, kayak jauh gitu. Dari rumah ke sekolah itu kan ya bikin capek gitu. Tapi lama-lama ya udah enjoy aja. Tapi pernah nggak merasa pengen pindah sekolah karena kan sekolahnya jauh ya, terus temennya juga rumahnya jauh, pernah merasa mau pindah sekolah? Kalau itu sih ada itu, tapi apa ya, selama ini aku pendam soalnya karena udah merasa nyaman sama sekolah yang saya Jadi udah nyaman di sekolah ini, jadinya nggak mau pindah ya Mbak. Tapi orang tua pernah nyuruh buat pindah? kalau itu sih pernah itu orang tua saya bilang jarak pulang ke sekolah itu kan jauh banget, kamu pindah di deket-deket sini aja biar nggak jauhan, biar jauhan, soalnya kasihan kamu juga kan kalau pulang juga sore banget, kalau berangkat terlalu pagi banget gitu kan. Terus saya bilang gini sama orang tua saya, nggak mau aku nggak mau pindah karena apa? Karena aku udah nyaman sama lingkungan di situ, juga banyak teman juga di situ. Berarti orang tua sempat nyuruh Mbak Neta buat pindah ke sekolah yang dekat rumah gitu, tapi Neta merasa sudah nyaman sekolah di situ, akhirnya memilih menetap sekolah di sini gitu. Sebelumnya nih Mbak Neta pernah melakukan konseling? Sudah pernah ya Mbak? Tulis sedikit Ibu jelaskan kembali mengenai kegiatan konseling pada siang hari ini Mbak. Boleh. Jadi sedikit Ibu jelaskan ya Mbak bahwa kegiatan konseling pada siang hari ini saya sebagai konselor dan Mbak Neta sebagai konseling, di mana hari ini akan bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang sedang mengganggu pikiran Mbak Neta akhir-akhir ini. Mbak Neta juga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, takut, karena permasalahan yang Mbak Neta alami dan Mbak Neta ceritakan kepada Ibu itu nantinya hanya Ibu dan Mbak Neta saja yang mengetahuinya. Ibu harap Mbak Neta melakukan kegiatan konseling
Mbak Neta alami yang saat ini mengganggu pikiran Mbak Neta. Boleh diceritakan nggak apa yang jadi pikiran Mbak Neta akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini tuh kayak masih sakit banget ya, karena bolehnya mau nanya maghrib karena juga ikut futsal kan, bu ekstra futsal itu. Terus lama-lama juga sakit banget, gak ada waktu lagi ngapain. Kadang juga itu kalau pulang sekolah langsung ketiduran, dan itu apa ya, kadang juga gak sempat ngapa-ngapain, mandi enggak, ganti baju enggak, karena langsung kecapean atau ketiduran gitu. Tuh saya bingung banget kalau udah pulang jam maghrib tidak bisa bagi waktu. Baik, tadi Mbak Neta menjelaskan bahwa Mbak Neta ini memiliki masalah, Mbak Neta tidak bisa membagi waktu Mbak Neta akhir-akhir ini karena sibuk dengan kegiatan sekolah dan akhirnya jadinya pulang dari sekolah itu mepet maghrib, sehingga Mbak Neta merasa Mbak Neta lelah, dan juga tidak bisa bagi waktu. Sebelumnya ada permasalahan yang lain nggak yang sedang Mbak Neta alami akhir-akhir ini? Ya cuma itu aja sih. Iya itu aja. Baik, jadi tadi permasalahan Mbak Neta tidak bisa membagi waktu yang benar. Boleh diceritakan kegiatannya setelah pulang sekolah itu apa saja Mbak? Kalau biasa nggak ekstra itu kan bulannya jam 5, itu jam 5 kadang kalau ya mulai ketemu. Kalau kayak mulai ya saya bersih-bersih ke rumah sama kadang juga ada jemput adik sekolah, kan dia kalau siang atau sore itu kan ngaji, biasanya kan kayak ada gitu. Jadi tadi kegiatannya kalau tidak ada ekstra di sekolah, pulang jam 5 sore, terus biasanya membantu mamanya di rumah, kalau enggak antar jemput adiknya ya Mbak Neta merasa Mbak Neta tidak bisa membagi waktu ini, apakah cukup mengganggu pikiran Mbak Neta dan cukup membuat Mbak Neta merasa lelah Mbak? Rasanya juga kayak ada beban ya Bu, tapi kayak di badan saya tuh kayak gini, ngapain dibikin keras juga, ini ya juga nggak apa itu namanya, nggak terlalu membebani banget gitu. Dan saya itu bilang gitu biar nggak terlalu kepikiran, jangan cuma kayak gini doang kok dibikinin, nggak banget. Berarti sebelumnya Mbak Neta merasa bahwa masalah yang Mbak Neta alami saat ini itu sangat mengganggu pikiran Mbak Neta dan menjadi beban pikiran Mbak Neta. Namun Mbak Neta sudah meyakinkan pada diri
jadwal Mbak. Misal kegiatanku jika tidak ada semisal hari Senin tidak ada ekstra, kegiatan apa aja yang mau dilakukan seperti itu, pernah buat jurnal seperti itu Mbak? Kalau itu sih saya nggak bikin jurnal kayak untuk waktu itu nggak, soalnya saya pribadi sendiri juga bisa mengatur itu tanpa harus kayak dicatat gitu. Baik, tadi Mbak Neta mengatakan bahwa Mbak Neta sanggup nih, tidak perlu membuat jurnal pembagian kegiatan karena Mbak Neta merasa Mbak Neta sudah mampu untuk membagi waktunya. Padahal tadi Mbak di awal Mbak Neta mengatakan bahwa Mbak Neta tidak bisa membagi waktu. Bisa ceritakan Mbak itu bagaimana? Oh iya, setelah dipikir-pikir itu, mohon maaf saya tuh salah ngomong. Sebenarnya tuh saya tuh ya bisa bagi waktu kalau di rumah. Kadang juga kalau ada banyak waktu saya ikut kayak saya kerja dan rumah ya, dan nilai kerja atau gitu. Baik, jadi sebenarnya Mbak Neta mampu nih ya untuk bisa mengatur waktu dan mengatur jadwal kegiatan yang Mbak Neta jalani setiap hari. Sebelum kita lanjut, ada lagi permasalahan yang Mbak Neta alami akhir-akhir ini? Sudah sih Bu, itu aja Problemnya itu saja ya. Oh iya Bu, saya baru kepikiran selain problem itu juga teman-teman saya kadang ngajakin saya bolos sekolah gitu. Tapi saya tuh ya pikir-pikir lagi, ngapain juga bolos sekolah gitu kan. Baik, permasalahan Mbak Neta selanjutnya ini, teman-teman Mbak Neta sering sekali mengajak Mbak Neta untuk bolos sekolah, tidak berangkat sekolah gitu ya. Menurut Mbak Neta, apakah kegiatan ini baik dilakukan bagi diri Mbak Neta? Menurut saya itu tidak banget untuk dilakukan. Karena apa? Karena itu kalau bolos sekolah itu kan ya kasihan orang tua juga, udah di sekolah kok malah bolos sekolah, itu kan gak nanti. Mbak Neta sudah menyadari bahwa membolos ini kegiatan yang tidak baik begitu ya Mbak. Biasanya teman-teman Mbak Neta itu mengajak Mbak Neta membolos kemana Mbak? Biasanya tuh ngajak bolosnya tuh di rumah teman lingkungan. Ada ngobrol-ngobrol, makan jajan gitu. Tapi saya nggak mau, karena apa? Karena waktu itu kan bisa dilakukan waktu libur sekolah. Kenapa dilakukannya waktu di hari sekolah? Padahal kan hari masih banyak. Kan saya nggak mau
saat teman mereka mengajak mereka kembali untuk bolos dengan iming-iming, emak lo bolos, ada makanan ini, apa kok Mbak Neta akan tertarik? Saya ya, menurut saya pribadi saya akan mencoba dengan mentah-mentah. Kenapa? Karena waktu main itu kan bisa dilaksanakan di hari libur gitu. Diceritakan nggak cara menolak ajakan teman Mbak Neta ini? Mbak Neta bisa diceritakan bagaimana caranya Mbak Neta bisa menolak ajakan teman-teman Mbak Neta untuk bolos? Ya, dinasihati kalau bolos sekolah itu nggak baik. Karena apa? Karena kasihan orang tua juga kan, dan biaya kita sekolah, kitanya tuh bolos sendiri gitu. Ya. Baik, Mbak Neta menolak ajakan teman Mbak Neta ini dengan menasihati teman Mbak Neta kalau bolos itu merupakan kegiatan yang tidak baik gitu ya Mbak. Terus nantinya jika cara ini tidak berlaku nih Mbak, cara ini tidak efektif untuk dilakukan Mbak Neta, apakah ada rencana lain Mbak? Ya, saya tidak pernah dulu sih, kayak si ini tuh gak berangkat karena dia ini bolos gitu, sama si ini gitu. Baik, jadi Mbak Neta akan berkata kepada bahwa teman Mbak Neta ini sebenarnya yaitu membolos gitu ya Mbak. Karena itu juga yang membuat dirinya sadar, biar nggak bolos sekolah terus. Kasihan kan orang tua yang biaya kita mahal, malah kita bolos sendiri gitu. Jika nantinya konsekuensi yang Mbak Neta terima nih dari yang akan Mbak Neta lakukan ke depannya, jika nanti teman Mbak Neta menjauhi Mbak Neta, lalu Mbak Neta akan bagaimana? Saya nggak masalah, teman masih banyak. Ya, apa salahnya kan jadi orang yang sering bolos sekolah, kan bolos juga nggak ada faedahnya kan. Jadi ya mau dijauhin ya nggak apa-apa, sebenarnya masih banyak. Jadi Mbak Neta sudah memikirkan konsekuensinya ya Mbak. Salah satunya yaitu nanti ada Mbak Neta akan dijauhi oleh teman Mbak Neta karena Mbak Neta bersikap seperti itu. Namun Mbak Neta menyadari bahwa teman itu masih banyak dan Mbak Neta tidak takut untuk dijauhi teman seperti itu ya Mbak. Baik, Maaf ya Bu, kalau prinsip pribadi saya itu selagi itu benar, ngapain takut? Kenapa takut dijauhi?
Terus Mbak Neta cenderungkan di depannya ya Mbak. Iya. Baik, Ibu akan memberi sedikit tugas nih untuk Mbak Neta. Ibu berharap nantinya Mbak Neta ke depannya bisa menjalankan tugas yang Ibu berikan ini ya Mbak. Ibu menginginkan Mbak Neta untuk mencatat nih apa saja kegiatan yang Mbak Neta sedang lakukan, terus lantas membuat jurnal kegiatan seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Neta bersedia? Iya. Lantas yang Mbak Neta katakan rencana Mbak Neta ini nih, rencana Mbak Neta ke depannya akan Mbak Neta lakukan kapan ya Mbak? Mohon maaf apa Ibu? Mungkin nggak dengar. Untuk tadi Mbak Neta nih udah membuat rencana untuk kedepannya agar tidak ikut-ikutan teman Mbak Neta untuk membolos. Nah, mulai kapan nih rencana ini akan dilakukan Mbak Neta? Ya sebelum dia sadar-sadar sih ya saya bakal secepatnya sih Bu. Jadi Mbak Neta akan melakukan rencana yang Mbak Neta rencanakan untuk kedepannya kali ini secepatnya gitu ya Mbak. Iya Ibu, soalnya dia tuh udah keterlaluan banget dari Senin sampai Jumat itu kadang 1 minggu nggak pernah berangkat sedikit pun Ibu. Kan itu kan keterlaluan banget, padahal kan Sabtu kalau Minggu itu kan dia juga ada libur kan. Kenapa tuh harus dari sekolah gitu terusnya? Itu orang tuanya juga nggak tahu apa dia tuh di rumah pamitnya di sekolah tapi tuh nggak nyampe sekolah itu. Jadi Mbak Neta akan melakukan rencana Mbak Neta secepatnya karena Mbak Neta merasa bahwa teman Mbak Neta ini sudah, mohon maaf, keterlaluan begitu ya Mbak. Karena pernah 1 minggu itu tidak berangkat sekolah, padahal pamit ke orang tua dan berangkat sekolah seperti itu ya Mbak. Berharap kedepannya nih Mbak Neta bisa menerapkan rencana yang sudah Mbak Neta rencanakan dengan baik gitu ya Mbak. Mbak Neta juga bisa membuat mapping kegiatan Mbak Neta agar kegiatan Mbak Neta bisa tersusun dan Mbak Neta bisa membagi waktu Mbak Neta gitu ya Mbak. Ibu juga berharap Mbak Neta konsisten untuk selalu mengingatkan teman Mbak Neta bahwa kita tidak membolos yang dilakukan teman Mbak Neta itu salah gitu ya Mbak. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada siang hari ini, bagaimana nih perasaan Mbak Neta sebelum melakukan konseling pada siang hari ini dan sudah melakukan konseling pada siang hari ini Mbak? Ya lumayan sangat membantu Ibu. Boleh diceritakan sangat membantu bagaimana Mbak? Ya memberi seperti Ibu memberi pendapat tentang ini itu gitu, memberi masukan. Jadi Mbak Neta merasa setelah melakukan sesi konseling pada siang hari ini sangat terbantu begitu ya Mbak. Sebelum melakukan sesi konseling pada siang hari ini apa yang Mbak Neta rasakan Mbak? Ya merasa sangat lega gitu kan ada Ibu ya bisa keluar cerita gitu. Berarti tambah menjadi sedikit lega gitu ya Mbak. Sebelumnya apa Mbak Neta merasa terbeban dan tidak lega Mbak sebelum melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Ya sebenarnya tuh kayak mengganjal di hati dikit gitu, tapi setelah bercerita sama Ibu rasa mengganjal di hati tuh udah hilang gitu. Jadi Mbak Neta merasa sedikit lebih lega setelah melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Yang sebelumnya Mbak Neta merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Mbak Neta seperti itu ya Mbak. Sebelum kita akhiri sedikit Ibu simpulkan hasil kegiatan konseling pada siang hari ini ya Mbak. Jadi permasalahan Mbak Neta adalah yang pertama Mbak Neta merasa
seperti itu ya Mbak. Tadi juga solusi yang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu Ibu berharap Mbak Neta bisa membuat mapping jurnal kegiatan-kegiatan Mbak Neta yang membantu Mbak Neta untuk bisa membagi waktu kegiatan di rumah ataupun di sekolah gitu ya Mbak. Lalu yang kedua Mbak Neta juga menceritakan bahwa teman Mbak Neta nih ya selalu mengajak Mbak Neta untuk membolos seperti itu. Namun Mbak Neta dengan kesadaran yang penuh, Mbak Neta menolak ajakan tersebut dan memilih untuk berangkat ke sekolah seperti itu ya Mbak. Iya. Mbak Neta juga merencanakan setelah nantinya teman Mbak Neta mengajak Mbak Neta dengan ini untuk kembali membolos. Mbak Neta juga akan menolaknya. Mbak Neta juga tidak takut akan konsekuensi yang akan Mbak Neta terima seperti itu ya Mbak. Ibu berharap juga Ibu juga bertugas kepada Mbak Neta untuk dapat melaporkan kegiatan bolos yang teman Mbak Neta lakukan seperti itu ya Mbak. Akan Mbak Neta jalankan kalau ke depannya Mbak. Iya, bisa. Baik, waktu sudah menunjukkan 5 menit nih Mbak, sesuai kesepakatan yang kita lakukan di awal tadi ya Mbak. Bahwa Mbak Neta mengingatkan sesi konseling pada siang hari ini hanya 5 menit saja seperti itu ya Mbak. Baik, untuk sesi konseling berikutnya Mbak Neta bersedia untuk hari apa Mbak? Hari Rabu aja. Baik, hari Rabu untuk jam berapa Mbak Neta? Nanti kalau saya jam 9:30. Baik, jadi kegiatan konseling lanjutan yang minggu depan yaitu hari Rabu ya Mbak, jam